Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 OTKP 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya Muhammad Saiful Alam, dan di sebelah kiri saya Risnawati. Saya Muhammad Rehan. dan di sebelah kanan saya. Saya Rinrin. Saya Ripa Yasiana. Di sini kami akan terangkan pengertian tentang bab pernikahan pelajaran PAI. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Risnawati. Pengertian pernikahan menurut pandangan Islam, menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang dimana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi, suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki sebuah hati. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah, secara agama dan hukum negara. Dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja. Tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri. Setiap terlaksanakannya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana akan berbeda dengan masyarakat maju. Masyarakat sederhana biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sementara itu, masyarakat yang lebih modern atau maju umumnya penyelenggara pernikahan dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka. Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama dan menua bersama. Tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya di dalam agama Islam. Ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah. Materi selanjutnya akan saya bawakan, yaitu tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Terjadinya suatu pernikahan yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan dari pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu: 1. Melaksanakan perintah Allah dalam Islam. Tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki. Sehingga bagi umat muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. 2. Melaksanakan sunnah Rasul. Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seorang yang menikah juga mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunnah Rasul. 3. Mencegah dari perbuatan zina. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa dengan menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. Selain itu, suatu pernikahan bisa membuat diri kita bisa menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan lebih baik. 4. Menyempurnakan separuh agama. Terlaksananya pernikahan berarti sama halnya dengan menyempurnakan separuh agama Islam. Dengan kata lain, menikah bisa menambah pahala seorang hamba. Dalam hal ini, menyempurnakan agama bisa diartikan sebagai menjaga kemaluan dan perutnya,
Seperti yang diungkapkan oleh para ulama, bahwa pada umumnya rusaknya suatu agama seorang sering berasal dari kemaluan dan perutnya. Oleh sebab itu, menikah bisa membuat laki-laki dan perempuan bisa menjaga kemaluan dan perutnya agar terhindar dari perbuatan zina. 5. Mendapatkan keturunan. Setiap umat muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan, dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk suami istri dan kemudian hari. Dan yang terakhir, untuk membangun keluarga yang bahagia. Tujuan utama menikah lainnya adalah membangun keluarga yang bahagia sehingga bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan napas terakhir. Terjadinya suatu pernikahan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang. Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan seorang menjadi lebih tentram. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya yaitu pengertian pernikahan dalam Islam. Di dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama, Abdurrahman Al-Zaziri, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam hal ini, perjanjian suci pernikahan dapat dinyatakan ke dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul yang merupakan bentuk dari perjanjian pernikahan ini harus dinyatakan oleh satu majelis, baik itu berasal dari langsung dari pihak yang melangsungkan pernikahan atau calon suami atau calon istri, atau dapat diwalikan. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bahkan dengan pernikahan, pintu silaturahim menjadi terbuka lebar karena menjadi lebih mengenal keluarga suami dan keluarga istri, sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya bisa saling membantu. Oleh sebab itu, supaya tali silaturahmi menjadi lebih erat, maka suami istri dan anggota keluarga dan kedua belah pihak harus menjaga komunikasi, saling mencintai, saling memberi kasih sayang, saling mengingatkan agar tidak melakukan kejahatan, dan saling membantu sama lain. Menjaga silaturahmi ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masyaqin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi. Aduh, kata lemah banget. Kata tongkat dia. Menjaga silaturahmi ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masyaqin wal yatama wal masakin wal zaridil qurba wal zaridil junubi wal zaridil
Teruskan bisa dah. Hah? Teruskan. Wal zaril, aduh, salah kawan. Wal zaridil qurba wal zaridil zunubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Yang akan dibawakan oleh saya, pernikahan menurut ahli ulama. Pernikahan diambil dari kata nikah yang berarti suatu akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama. Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Secara bahasa an-nikah memiliki arti bersatu, berkumpul, dan berhubungan. Sementara itu, secara definisi pernikahan juga dijelaskan oleh beberapa ahli ulama yang sering dikenal dengan 4 mazhab fikih. Yang pertama, Imam Maliki. Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dengan sighar. Dan yang kedua, Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi menyatakan bahwa pernikahan adalah seseorang yang mendapatkan hak untuk melakukan hubungan biologis seksual dengan seorang perempuan. Dalam hal ini, seorang perempuan ini merupakan perempuan dengan hukum tidak ada halangan sesuai dengan syar'i untuk dinikahi. Selanjutnya, Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafaz nikah, tajwid atau lafaz lain dengan makna yang sama. Dan yang terakhir, Imam Hambali. Menurut Imam Hambali mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sebuah proses terjadinya akad perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lafaz nikah atau kata-kata yang memiliki persamaan makna. Setelah mendengarkan ungkapan dari para ahli ulama, maka pernikahan adalah suatu proses akad perkawinan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pengakuan dan mengubah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tadinya haram menjadi hubungan seksual yang halal. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh saya yaitu syarat sah pernikahan dalam Islam. Syarat sah pernikahan terdiri dari beberapa hal, diantaranya 1. Calon pengantin beragama Islam. Syarat sah pernikahan pertama adalah calon pengantin baik itu laki-laki ataupun perempuan harus beragama Islam. Apabila salah satu calon mempelai belum beragama Islam, maka pernikahan tidak akan sah. Oleh sebab itu, jika salah satu calon mempelai belum beragama Islam, ia harus beragama Islam terlebih dahulu. 2. Mengetahui wali akad nikah bagi perempuan. Wali akad dalam proses pernikahan ini harus ada, karena jika berarti pernikahan menjadi tidak sah. Dalam agama Islam untuk memilih wali sudah ada aturannya, sehingga tidak boleh sembarangan memilih wali akad nikah. Ayah kandung adalah wali nikah utama bagi mempelai perempuan. Jika ayah kandung dari mempelai sudah meninggal dunia, maka calon pengantin perempuan dapat diwakilkan oleh kakak, saudara laki-laki, seayah ataupun seibu, paman, dan seterusnya yang sesuai dengan urutan nasab. Wali akad tidak boleh seorang perempuan dan harus seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah. Ia bersabda Rasulullah SAW bahwa perempuan tidak boleh menikahkan menjadi wali
terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Ibnu Majah. Apabila dari keturunan nasab tidak ada yang bisa menjadi wali, maka bisa digantikan dengan wali hakim sebagai syarat sah pernikahan. Yang ketiga, bukan mahram. Pernikahan yang akan dinyatakan tidak sah jika kedua mempelai merupakan mahram. Dengan kata lain, pernikahan dapat dilakukan dengan bukan mahram. Dalam hal ini, bukan mahram merupakan tanda bahwa pernikahan dapat dilakukan karena tidak ada penghalangnya. Selain itu, bagi calon mempelai harus mencari jejak dari pasangannya. Apabila sesama kecil diberikan oleh ASI dari ibu yang sama atau tidak. Jika diberikan oleh ASI dari ibu yang sama, maka hal itu termasuk ke dalam mahram sehingga pernikahan tidak bisa dilakukan. Yang keempat, sedang tidak melakukan ibadah haji atau ihram. Para ulama melarang jika sedang melaksanakan ibadah haji atau ihram untuk melakukan pernikahan. Para ulama menyatakan hal ini berdasarkan seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang berkandung di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Dalam kitab itu disebut bahwa salah satu larangan haji adalah tidak boleh melaksanakan akad nikah atau wali dalam pernikahan. Kedelapan dari 10 perkara yang dilarang ketika ihram, yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain menjadi wali. Selain itu, pernikahan tidak boleh dilakukan saat sedang melaksanakan haji. Juga terdapat di hadis Bukhari. Rasulullah bersabda bahwa seorang yang sedang berimron tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkitabah. 5. Dilakukan atas dasar cinta, bukan karena paksaan. Terjadinya pernikahan harus didasari atas dasar cinta, bukan atas dasar paksaan. Apabila pernikahan terjadi karena adanya paksaan, maka pernikahan itu bisa saja dinyatakan tidak sah. Dengan kata lain, suatu proses pernikahan harus berdasarkan keinginan dari calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Rukun nikah dalam Islam. Di dalam Islam, rukun pernikahan terdiri dari 5, yaitu yang pertama, adanya calon pengantin. Calon pengantin harus terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan calon pengantin perempuan tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Dan yang kedua, adanya wali. Bagi calon pengantin perempuan harus dihadiri oleh wali atau wali hakim. Yang ketiga, dihadiri 2 orang saksi. Ketika pernikahan berlangsung harus ada 2 orang saksi yang adil atau yang memenuhi syarat sebagai saksi. Dan yang keempat, diucapkan ijab. Ijab diucapkan oleh wali dari calon pengantin perempuan atau yang menjadi wakilnya. Dan yang kelima, diucapkan qabul dari pengantin laki-laki. Calon pengantin laki-laki mengucapkan qabul di depan saksi dan wali dengan penuh keyakinan. Sekian dari kelompok kami, karena kalau kesekian kali itu aku yang mengejar dia yang sangat mustahil untuk dimiliki. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.